Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Sehat selalu dan bahagia selalu ya. Oke, hari ini ada di depan teman-teman semuanya ada CB 150 tahun 2016. Oke, ini motor aku sendiri ya teman-teman. Ini aku bakalan nge-review pemakaiannya selama 2016. Kurang lebih berarti ada 6 tahun sampai dengan saat ini. Sudah 1 kali ganti plat. Oke. Untuk pemakaiannya sendiri, Honda ini emang pinter ya. Jadi aku selama memakai Honda CB 150 ini dari tahun 2016 sampai sekarang, namanya problem sama mesin itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi yang dulu kabarnya Honda itu bakalan kelotok-kelotok di stabilizernya ini, itu nggak ada ya teman-teman. Jadi tergantung dari pemakaian kita sebenarnya. Oke, untuk minusnya pasti ada ya untuk tahun 2016 ya. Aku pakai motor ini udah crash kurang lebih 4 apa 5 kali gitu. Yang ditabrak iya, yang jatuh sendiri iya, yang nabrak juga iya. Oke. Yang pertama dari depan. Oke, ini penampakan depannya. Nih, di lampu. Ini baret ya teman-teman. Ini baret. Kedua, di tangki. Ini desok ya teman-teman. Atau penyok atau apapun itulah. Yang penting dia desok. Nih. Juga. Ketiga nih, winglet. Ini harusnya ada ya penutupnya, covernya untuk radiatornya ada, tapi ini pecah jadi tinggal ini aja. Ini udah ganti ya teman-teman, udah upgrade, beli lagi untuk ininya karena ini pecah. Terus ini baret karena jatuh rubuh. Kemudian ini juga pecah, ini pecah ya, harusnya kan ada. Oke. Kemudian ini ya teman-teman, karena jatuh baret, ini juga jatuh baret. Oke. Oh ya, mohon maaf ya, ini platnya copot jadi nggak aku pasang. Kemudian ini udah ganti, ini juga sempat patah ya, ini udah aku ganti juga. Ini enggak. Nah, ini juga patah ya teman-teman, karena jatuh patah aku ganti juga. Ini hilang, ini rusak. Ini juga sama, ini juga hilang, rusak. Terus ini udah kekikis ya karena kena helm. Ini juga karena jatuh. Oke. Nah, terus apa aja sih yang udah oh ya, ini juga permisi. Ini juga baret karena jatuh. Ini pecah ya teman-teman, ini udah ganti juga. Ini pecah juga karena ditabrak dari belakang kan. Nah, kalau untuk ini, nah ini velgnya sendiri nih. Ini baret ya teman-teman karena crash. Jadi aku ditabrak dari belakang karena pas itu aku jatuh juga. Jadi untuk velgnya ini baret. Oke. One question. Yang pertama pasti teman-teman bertanya, kenapa sih kok gak dibetulin? Oke. Kenapa kok gak dibetulin? Karena untuk baret-baret seperti ini, aku anggap itu ya beda-beda sih pendapat semua orang. Itu sejarah ya. Pengalaman aku yang gak bakalan pernah aku lupain. Karena ini kecelakaan apa, jangan karena kecelakaan. Jadi menurut aku kalau baret seperti ini nggak aku benerin, jadi aku bakalan inget terus dulu waktu kecelakaan, berarti aku kurang teliti, berarti aku salah. Jadi kita lebih mengintrospeksi diri, jadi lebih sigap lagi, lebih hati-hati lagi dalam berkendara, lebih safety lagi, dan lebih memperdulikan untuk pengendara lain. Gitu ya teman-teman, itu quotes hari ini yang bisa aku sampaikan. Jadi kita gak bakalan pernah lupa nih dulu kejadian apa yang kita alamin,
dan itu bakalan jadi pelajaran berharga buat dari kita gitu. Nah, untuk yang pernah aku ganti nih untuk ban, ini baru aku ganti teman-teman, tapi udah agak lama sih. Ini aku pakai Maxxis agak soft medium, ukurannya 90/80 ring 17. Yang kedua ini Corsa hard medium, ukurannya 120/70. Oke. Jadi mungkin ada yang bertanya, kok itu ukurannya agak kecil ya dari standarnya? Betul. Kenapa aku ambil ukuran yang agak kecil? Karena yang pertama, aku pengen manuver, karena kita di perlingkungan kota ya, manuver. Jadi kalau untuk ban yang agak kecil ataupun ramping, kita lebih enak ya manuvernya, lebih ringan juga. Jadi nggak agak, kalau motor lagi itu biar nggak agak pegel. Oke. Dan mungkin juga ada yang bertanya, kenapa sih motor ini kok nggak diganti aja bang? Kok nggak diganti aja motor yang mungkin up to date atau apa gitu? Enggak. Motor ini aku beli pakai uang aku sendiri dari 2016 sampai dengan saat ini. Dia yang nemenin aku dari awal. Dan jadi dari belum punya motor ini sampai dengan sekarang. Jadi dia terus yang nemenin aku nih, kemanapun aku pergi. Kan aku sekitaran Jawa Timur ya rumahnya. Pokoknya dari arah Surabaya, Banyuwangi, Bondowoso. Mungkin ya teman-teman kalau daerah Jawa Timuran tahu ya daerahnya seperti apa. Dan motor ini cukup buat nemenin aku gitu. Jadi lebih ke story aja. Jadi motor ini banyak lah storynya. Oke. Untuk penggunaan bahan bakar, aku ini pakai Pertamax ya teman-teman. Aku nggak jelekin bahan bakar yang lain, kenapa? Karena dari awal aku beli, aku konsisten pakai Pertamax. Jadi larinya di mesin gitu. Kalau kita pertama udah pakai Pertamax, mau digantikan otomatis bakalan ngerubah lagi untuk seperti sensoriknya yang ada pada mesin, dan itu aku jaga ya, jadi biar ketahanan mesinnya bagus. Nah, Honda ini emang pinter buat motor. Dari 2016 sampai sekarang motor ini nggak pernah rewel teman-teman, nggak pernah sama sekali itu nyiksa, nggak pernah. Nah, untuk kilometernya oke, 52.596. Oke, motor ini cek sound dulu ya. Oke, ini cek soundnya. Aman kan? Aman. Oke, 52.000 ya teman-teman. 52.000 tuh. Sampai sekarang motor ini nggak pernah nyiksa. Oke, dan yang aku bisa simpulkan, motor Honda kalau dari segi ketahanan nomor 1. Nggak tahu ya kalau motor yang lain, karena aku selama pakai Honda itu nggak pernah rewel. Nah, kekurangannya ada di sini. Tuh, ini aku ganti. Kalau aslinya atau originalnya, kalau pakai yang gear setnya Honda, ini aku bukan ngejelekin ya, tapi emang kenyataannya. Jadi dia bakalan bunyi tuh, kericik. Oke, jadi aku pertama kali beli paling ya sekitaran berapa lama gitu. Kalau udah kena air hujan, terus belum masih udah habis, bakalan bunyi tuh, kericik. Itu mungkin semua pengguna Honda paham ya. Nah, untuk melengkapi itu semua, jadi biar aku jalan tuh nggak ada bunyi rantai ataupun bunyi gear, jadi aku ganti. Ini aku ganti pakai Triple S untuk rantainya sama gear depan, terus TK Racing untuk gear belakangnya. Jadi itu nggak ada bunyi yang kericik lagi, nggak ada teman-teman. Jadi sudah sehalus-halusnya penggunaan motor Honda. Oke, suara mesin halus, suara rantai halus, jadi aku cuma dengar suara knalpot doang gitu. Nggak tahu ya kalau menurut teman-teman gimana. Jadi aku hasil review aku aja.
selama penggunaan si CB ini 2016. Terus juga rangka. Biasanya di sini ada yang komen itu patah ya teman-teman. Rangka yang patah. Nah, tergantung dari penggunaan kita. Kalau misalnya kita gunain ugal-ugalan kita buat mungkin freestyle atau apapun, jangan ya. Karena memang ini untuk konsumsi publik yang ekonomis. Gitu. 2016 aku beli motor ini kurang lebih sekitaran 27 kalau nggak 28. Sekarang sudah sekitar 37-an ya kalau nggak salah. Yang sudah diganti untuk ininya yang baru itu jadi upside down ya untuk shocknya. Kalau ini kan masih yang biasa. Tuh. Untuk penggantian seperti kampas rem, terus penggantian part-part yang lainnya. Kita nggak pernah bingung ya kalau nyari Honda, tapi nggak tahu sih kalau produsen yang lain gitu. Tapi kalau menurut aku CB ini udah cukup. Jadi aku selama perjalanan pakai ini ya enak gitu. Oke, jadi kalau mungkin ada teman-teman yang sama pengalamannya sama kayak aku penggunaan CB ini, bisa komen kali ya gitu. Oke, mungkin ini udah cukup udah kali ini teman-teman. Intinya yang pertama yang bisa aku sampaikan, kita gunain motor, kita gunain barang itu yang harus kita jaga. Jadi nggak perlu ganti yang baru, yang lama juga sama aja, tergantung kita ngerawatnya kayak gimana. Perawatannya seperti penggantian oli, yang standarnya seperti apa, ukurannya berapa, terus penggunaan bahan bakarnya juga. Ya nggak masalah kalau misalnya mau ganti pertama nggak masalah, cuma ya tergantung kitanya, kita mau motor itu umurnya panjang apa enggak gitu, mau turun mesin apa enggak gitu. Oke, jadi menurut aku penggunaan kita yang harus dijaga aja, karena barang itu sama aja kayak orang yang kita sayangin. Jadi kalau kita sayang sama orang, bakal kita jaga kan, gak mungkin kita ugal-ugalan kan, pasti naiknya. Oke, gitu. Jadi mungkin itu yang bisa aku review kali ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.